Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk, saudara. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di sini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita di kesempatan yang terakhir atau di ibadah yang terakhir. Mari sama-sama bersama dengan saya untuk melihat Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama sampai dengan Matius pasal yang ke-9 maksud saya. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kalau Anda sudah mendapatkannya, mari baca bersama-sama dengan saya. Dapat semua? 1, 2, dan 3. Sesudah itu, naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Kita disuguhkan satu cerita tentang bagaimana iman percaya itu dibangun atau terbangun. Saya dan Anda harus menumbuh kembangkan iman itu sedemikian rupa, sehingga akhirnya iman itu bermanfaat. Bermanfaat bukan untuk di kemudian hari, tapi untuk hari ini, untuk esok, bahkan sampai dia datang kali yang kedua. Alkitab bilang bahwa kalau Yesus datang kali yang kedua, dia hanya mencari iman. Apakah masih ada iman di tengah-tengah atau di dalam? Ini yang menjadi tugas utama kita, saudara. Kita boleh sibuk, kita boleh terobsesi dengan katakanlah berkat, dengan katakanlah untuk bayar hutang, katakanlah untuk memulihkan keluarga, atau membiayai sakit penyakit, atau menolong keluarga atau sesama, atau berkiprah di dalam pelayanan. Tapi jangan pernah lupa bahwa iman itu harus dibangun dan terbangun. Jangan lupa dengan esensi daripada Christianity, iman. Yesus ingin melihat iman kita. Kalau Anda tanya kepada Tuhan, sudahlah, bagian Tuhan menyembuhkan, bagian Tuhan menolong, bagian Tuhan memberkati. Everybody knows about that. Semuanya mengerti, but the one thing that mungkin banyak orang yang tidak tahu, bagaimana membangunkan iman itu. Banyak orang berkata tentang kasih karunia Tuhan. I know about that. Banyak orang berselisih tentang kasih karunia. Saya mau katakan buat saudara bahwa kasih karunia itu tidak harus dilebih-lebihkan dan tidak harus dikurang-kurangi. Itu adalah kasih karunia. Itu bagian Tuhan. Bagian kita, bagian saya dan Anda adalah membangun iman itu. Saya mencatat setidaknya bahwa ketidakpercayaan itu menimbulkan ketakutan. Tapi sebaliknya, kepercayaan menimbulkan kemuliaan dan kuasa. Amin. Sekali lagi, tolong catat baik-baik di loh hatimu yang terdalam. Ketidakpercayaan itu pasti menimbulkan ketakutan. Saya berikan ayatnya buat saudara. Lihat.
Ayat yang ketiga, coba kita lihat ayat yang ketiga. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Kenapa dalam hatinya mereka berkata seperti itu? Karena they didn't believe Jesus. Kalau mereka percaya, mereka tidak akan terbersit dalam hati mereka yang terdalam statement itu. Blasphemy, menghujat. Alkitab katakan, Yesus itu menghujat Allah. They forgot. Mereka tidak mengerti. Kelihatannya saja mereka mengerti, tapi sesungguhnya mereka buta. Yang di hadapan mereka adalah Allah itu sendiri. Manusia memiliki istilah Son of God, Son of Man. Ada, kalau Anda lihat di sosial media, di mana ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan? Buat apa dia ngomong seperti itu? Halo, buat apa? Kalau Anda adalah pribadi yang kaya itu, pribadi yang populer itu, pribadi yang orang anggap itu, buat apa kita memperkenalkan diri? Orang udah tahu siapa kita. Betul. Saya punya banyak teman artis, selebriti. Kalau saya jalan sama mereka, orang tegur kok. Hai. Pak Pendeta boleh foto nggak dengan artis itu? Tahu. Buat apa dia memperkenalkan diri? Oh saya bla bla bla, nggak usah. Everybody knows about that. Itu hanya cuma jalan untuk menghujat Tuhan. Kenapa mereka menghujat Tuhan? Jawabannya sederhana. They don't believe God. Mereka nggak percaya. Bagi mereka Tuhan adalah Tuhan, Yesus adalah Yesus. Ya nggak mungkin Yesus bilang, I am God di tengah-tengah dunia, saudara. Pada saat itu langsung dilempari batu sampai mati. Sedangkan tugas dari Allah Bapanya tidak seperti itu. Dia harus menyelamatkan manusia, dunia ini dengan waktu yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, ketika ahli Taurat, padahal kalau Anda bisa melihat ahli Taurat loh. Kalau hari ini mungkin ahli kitab suci, ini Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya mau katakan buat saudara nggak jaminan. Orang hafal luar kepala ayat, tapi buat apa kalau tidak ada implementasi? Buat apa? Bukan berarti bahwa menghafal ayat itu tidak penting. Dulu waktu saya terbang di atas Papua, ketika kapal kami goyang, saya bilang sama teman saya, pencipta lagu, top, terkenal. Ketika goyang jatuh, saya bilang nyanyi bos. Dia pencipta lagu, lupa itu ciptaannya. Dia bilang sama saya, lagu apa? Ya lagu ciptaan kamu. Ini ahli Taurat cuma ahli saja tapi tidak ada penerapan. Anda dan saya jangan hanya bangga disebut Kristen, tapi banggalah bahwa ada Kristus di dalam engkau. Men, orang lihat gitu loh. Oh bini gua, aduh, penurut bukan depan orang, tapi penurut di dalam Tuhan. Kalau dia penurut di dalam Tuhan, di depan, di belakang orang dia tetap sama. Istri saya bisa bilang, aduh gue percaya sama laki gue. Kenapa? Karena dia tahu. Dia ada dia, tidak ada dia. Dia tahu suaminya pasti mau berusaha hidup kudus. Saya ditinggalkan istri tadi saya cerita. 1 bulan ke Amerika. Dia datang sama saya dan dia bilang, Pak aku diajak ke Amerika, kita lagi susah-susahnya. Dan orang itu mengajak cuma istri saya kan gak bisa memaksakan diri, aku bagaimana? Seorang ibu, dia bilang, Bu ikut dan kita ya orang Manado. Terus dia bilang, Yohan izinkan ya, anak pemei tua pergi dan kita ke Amerika. Saya dalam hati mau bilang, kok saya gak diajak? Di rumah istri saya bilang, aku gak pergi deh, karena kamu kan gak pergi. Oh jangan, kita bertahun-tahun menikah, rasanya aku belum pernah bawa engkau ke luar negeri. Ini waktu yang tepat. Kenapa saya bisa katakan begitu? I believe God. Dia bilang, aduh tapi kamunya bagaimana? Tapi beres-beresin koper.
Saya lihat lagi, berapa lama sih Ma? Ya sebulan, tapi kalau kamu nggak izinkan aku juga nggak pergi loh, kasihan. Udah beres-beres, bikin visa diterima, tiket ditanggung, makanan sebulan ditanggung, pergi kemana saja sama tuh ibu, dapat uang jajan. Boleh nggak Pak? Boleh. Nanti kamu di rumah bagaimana? Ya ditemani Roh Kudus. Dia percaya sama saya. 1 bulan juga suami di rumah nggak gampang loh, nggak gampang. Tapi dengar baik, Alkitab katakan atau saya menyimpulkan bahwa sesungguhnya kalau saya dan Anda itu percaya, itu akan menimbulkan kemuliaan dan juga kuasa yang bekerja. Ya kan? Coba Anda lihat di ayat yang ke-8, maka orang banyak yang melihat hal itu takut. Takutnya bukan karena negatif. Ahli Taurat takut karena supaya Yesus itu tidak terkenal atau supaya Yesus tidak dipercaya oleh orang banyak. Tapi orang banyak ini takut dan ada kata sambungan memuliakan Allah. Takut lihat kuasa Tuhan, takut lihat perbuatan Tuhan yang ajaib, akhirnya mereka memuliakan, kan itu bagus. Memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa. Jadi dapat kemuliaan dan lihat kuasa itu. Dan Alkitab juga lanjutkan, sedemikian itu kepada manusia. Mereka lihat Yesus itu manusia, betul dong. Manusia lah. Langkah kaki Yesus, jarinya sama dengan jari kita. Setuju saudara? Kakinya Yesus itu bukan kaki macan bos. Betul? Sama dengan kita, manusia. As a human being. Jadi mereka bilang manusia. Alkitab catat itu manusia. But don't ever forget about this. He is 100% God. Siapa yang bisa dibangkitkan? Siapa yang bisa naik ke sorga? Siapa yang bisa membangkitkan orang yang mati? Siapa kalau bukan Tuhan? Coba name it. Berikan kepada saya tokoh-tokoh yang Anda pernah kenal dan melakukan mujizat sedemikian hebat seperti Yesus. Gak bisa kita bilang Yesus 100% just human being. We have to say Jesus 100% He is God. Ya Tuhan. Dan Anda bisa melihat ada 2 rasa takut di sini. Takut yang pertama, dengar baik saudara, jangan curi kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan takut karena alasan-alasan kedagingan. Omikron. Ada orang lewat kemarin di pesawat, ada yang batuk, tiba-tiba anak kecil, kenapa itu Omikron? Dan orang pada, aduh. Tuh ibu langsung gotong. Berapa minggu yang lalu saya pergi ke Bali, ada engkok-engkok. Langsung, Pak, apa COVID? Langsung orang menghindar. Saya sebetulnya juga mau menghindar. Cuma Tuhan bilang begini buat saya. Kau sudah pakai masker? Sudah. Kau sudah punya antibody? Sudah. Sudah divaksin 2 kali. Udah. Peduli lindungi, Tuhan yang mempedulikan aku, Dia yang melindungi aku. Mereka pakai istilah Tuhanku. Betul. Mazmur 91. Nah, udah. Terus saya jaga jarak. Masa saya harus jauhi? Ya, Bapak kalau batuk ya Pak, tolong bangun tembok lah di tengah-tengah kita. Kan enggak, kasihan juga. Akhirnya saya dapat juga belas kasihan dari Tuhan. Waktu saya mau pergi berangkat beberapa waktu kemudian, itu bisa-bisanya saya terpecah. Anak saya duduk di tengah-tengah 2 pria, bayangkan. Istri saya juga duduk di tengah-tengah 2 pria. Bayangkan, saya duduk di tengah-tengah juga 2 pria. Terus saya bilang sama istri, Mah, tumben nih kita nggak bertiga. Iya, aduh, nggak tahu. Terus saya bilang, ya Tuhan tolong deh Mah, paling perjalanan cuma 1,5 jam. Tuhan baik. Tiap kali istri saya mau butuh sesuatu, Pa, Ma, anak saya, Pa.
Mujizat terjadi. Percaya nggak saudara? Apa yang terjadi? 2 laki-laki di sebelah saya. Yang pertama dulu di sebelah kiri. Pak, itu istri Bapak. Jadi saya mau jawab, iya kenapa mau ambil? Saya bilang, iya Pak. Pak, boleh nggak dia pindah ke sini? Saya pindah ke sana. Itu kalau bukan Tuhan. Saya bilang, Pak, bener Pak. Iya. Aduh Pak. Terus tiba-tiba saya ngomong, langsung aja di bibir. Memuliakan Tuhan. God bless you ya Pak. Tuhan berkati ya. Dia bilang, sama-sama. Pak, ngomong-ngomong, siapa nama Bapak? Yohanes. Untung saya bilang, God bless you. Nggak mungkin Yohanes agamanya beda sama saya. Iya kan? Yohanes Pak. Oh asal mana? Dia sebut Kupang. Tuhan berkati. Sama-sama Pak. Saya panggil istri saya. Ma pindah. Nah itu Bapak. Istri saya selalu begitu. Tapi itu Bapak. Udah dia udah minta. Kamu tanya lagi. Udah. Di belakang kepala itu Pak Yohanes. Udah. Dia yang ngomong. Oh gitu. Dia tanya lagi yang Pak Yohanes. Pak bener mau pindah, aduh mata dia berubah pikiran. Terus kata Yohanes, iya Bu pindah. Udah dong tinggal 2. Saya lihat anak saya di sebelah saya, begini. Itu. Saya lihat kasihan. Kita sudah di tanah perjanjian. Dia masih di Mesir sudah. Saya bilang, Dek, saya tegur, ini orang lagi tiduran. Sepatunya udah dilepas dengan kaos kaki. Dia bisa bangun. Siapa yang bangunkan? Kalau saya dia marah. Tapi kalau Roh Kudus yang kitik-kitik dia sudah. Dia gak bisa tidur pasti. Sebentar dia bangun. Bentar dia bangun. Pesawat belum jalan. Terus dia bilang begini. Pak, itu anaknya. Saya bilang, iya Pak. Dengan muka memelas. Jangan, iya emang kenapa? Oh, udah gak dapat apa-apa tuh. Saya dengan memelas. Iya Pak. Terus dia bilang, Pak bisa bilang sama anaknya, dia pindah di sini, saya pindah. Baru saya bilang, Dek dia udah langsung tahu, ya aku disuruh pindah ya. Berarti dia udah fokus banget itu. Rupanya dia liatin tuh laki terus itu sudah. Dengan iman, pindah loh, pindah dalam nama Yesus, pindah. Pindah bos. Dan Anda tahu, 2 yang pindah dapat duduknya gak enak. Di mana? Tengah. Kalau menurut saya tengah gak enak. Kalau kita mau ke WC ya Pak, aduh permisi. Kalau dia gak mau berdiri, hak dia. Apalagi kalau orangnya itu ya kurusnya sampai sekursi. Artinya gemuk banget gitu. Kita harus permisi. Terus kapalnya lagi miring, permisi. Dan saya lihat mereka 2-3 kali loh saudara. Dan mereka mau berkorban. Kenapa? Karena Tuhan yang lakukan. Saya mau katakan bos saudara, kepercayaan itu menimbulkan kemuliaan dan kuasa. So, inti khotbah saya, kenapa kita harus percaya? Amin. Kenapa jam 6 sore harus di sini? Cuci baju lebih bagus. Betul, supaya besok bisa dijemur. Nonton sinetron boleh loh. Layangan putus cinta. Wah istri saya kalau nonton sinetron, dia punya 3-4 sinetron favorit. Pokoknya dari jam 7:30 dia gak bisa diganggu. Dia bisa pindah dari stasiun televisi satu ke satu. Hafal banget. Dia lebih hafal itu sinetron daripada tokoh-tokoh Alkitab. Dia bisa begini. Aduh lari. Saya pikir dia lagi kesurupan gitu. Saya bilang lari kemana? Ini orang ayo lari. Oh sinetron. Saya bilang udah lama. Enggak ini lari udah jahat banget. Oh dia jahat sama anaknya nangis. Sisi saya ikut nangis. Memang jahat. Pakai bilang dalam nama Yesus. Kayaknya gak ada urusan gitu loh Ustaz. Kau tinggal telepon aja sutradaranya bilang jangan bikin yang begini loh. Gitu. Dan kalau dia sudah nonton itu sinetron. Sama seperti saya kalau udah nonton sepak bola. Waduh. Kalau istri saya liwat itu bola lagi dikirim. Scrimmage di depan gawang saya bisa. Istri saya suka ada apa sih? Itu bola masuk atau enggak? Istri saya bilang, gua gak lihat, coba lihat. Ternyata mentah tiang gawang.
Kita punya favorit seperti itu. Tapi saya mau katakan buat Anda, hari ini kalau Anda bisa tinggalkan sinetron. Saya tahu makan malam cuma sampai jam 9, betul gak? Kalau Anda datang jam 6, kita bubar nih paling setengah 8, betul? Teman saya dari tadi sudah mau pulang, nggak pulang-pulang. Dia bilang, Pak nanti habis kebaktian yang kedua saya pulang ya Pak. Oke. Begitu kebaktian yang kedua, Tuhan tahan dia. Ikut di ruangan VIP, Pak nanti saya kebaktian ketiga saya pulang. Terserah. Dia bertahan sampai ketiga. Sekarang yang keempat, Pak nanti saya antar Bapak ke dalam aja terus saya keluar. Enggak pulang-pulang. Pertanyaannya adalah sederhana, dia kenal saya hampir 15 tahun. Di rumahnya itu seluruh rekaman dari khotbah saya dia punya. Bahkan kalau saya ngomong sesuatu dia langsung, itu khotbah yang keberapa Pak? Tahun 2008. Hafal dia. Tadi saya ngomong tentang perempuan teman saya itu yang mulutnya mengok, dia tahu. Dia bilang itu khotbah 10 tahun yang lalu, dia hafal. Jadi kadang-kadang saya ngomong sama dia, saya harus hati-hati. Saya takut salah dengan khotbah saya gitu. Hati-hati loh Pak, saya tahu loh Pak. Tapi dia bisa bertahan 4 kali, kenapa? Jawabannya sederhana. Ini menurut saya, because you believe God. Karena kau percaya Tuhan. Anda bisa bertahan datang ke tempat ini bukan untuk belanja, tapi untuk mendengarkan firman Tuhan. Anda percaya kepada Tuhan. So, inti khotbah saya gini. Kenapa kita harus percaya? Yang pertama, coba Anda lihat di ayat yang kedua. Yuk baca sama-sama ya. Baca saudara sama-sama, 1, 2, dan 3. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kenapa kita harus percaya? Jawabannya sederhana Pak, karena Tuhan memiliki rancangan, rencana yang terbaik buat kita. Iya dong. Coba Anda tanya kepada orang lain, tanya sama dukun, dia nggak ngerti. Nasibnya jadi nggak tahu. Betul. Bahkan kita baca banyak dukun-dukun yang cabul. Saudara. Tapi kalau kita datang kepada Yesus, Anda tahu, Anda dapat kepastian di sini. Karena dia punya rencana yang terbaik. Kalah perencana-perencana ulung, perencana kota, perencana 5 tahun ke depan kalah sama dia. Dia merencanakan hidup saya sedemikian rupa. Dia lindungi saya, dia rawat saya untuk menjadi hamba Tuhan. Dia tunggu itu puluhan tahun, saudara. Dia punya rencana yang baik, yang sempurna buat saya. Nah, saya yakin dan percaya ketika Anda datang ke tempat ini, Anda percaya kenapa? Karena Anda sama dengan saya. Anda percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah buat kita, yang baik buat kita. Bukan rancangan kejahatan, bukan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh dengan harapan. So, kenapa kita harus tinggalkan iman percaya kita kepada Tuhan? Malah harus ditanam lagi. Biasa, iblis pakai COVID-19, biasa itu. Alkitab bilang bukan sesuatu yang baru, dulu penyakit-penyakit sampar, penyakit-penyakit segala macam ada itu di firman Tuhan. Jadi kalau hari ini manusia bisa takut dengan COVID-19, dengan Delta, dengan Omikron, saya mau katakan buat saudara mungkin dalam batas-batas normal iya, tapi kalau harus meninggalkan ibadah, no way, no. Anda pikir saya nggak takut? Naik pesawat saya harus antigen, PCR. Saya orangnya peka gitu. Kulit saya ini sangat peka. Saya nggak suka disodok-sodok. Dan saya bisa mengeluarkan darah gitu. Saya ini orangnya sensitif. Jadi kalau saya disodok-sodok saya bilang, Bu pelan-pelan ya Bu. Dengan muka yang memelas, Bu tolong lihat muka saya, Bu pelan-pelan. Terus orang itu bilang, iya Pak. Bener, sampai ke dalam. Aduh. Terus dia bilang, dalam amat ya hidung Bapak Ibu, kedalaman. Nah. Ada yang kedua saya bilang, Bu atau Pak pelan-pelan ya. Dia bisa ngomong gini, pendeta sih takut, dia kenal saya. Terpaksa saya, enggak sih, saya cuma uji coba aja. Jadi biar udah sakit kadang masuk tenggorokan. Dia bilang, dalam Pak, enggak, lebih dalam aja lagi.
Ada lagunya kok, lebih dalam lagi. Jadi hal yang pertama dia punya rancangan indah. Saya nggak mau terbang, bertahun-tahun saya nggak mau terbang. Tapi karena Tuhan yang suruh saya tanya Michael. Saya bilang, Mike, so don't invite me. Saya nggak mau terbang. Tapi Michael dipakai Tuhan sedemikian rupa. Aduh, Michael kalau rayu istri saya dan saya. Michael, mana Michael? Jago, dia jago. Dong Pak, ya Bu. Dong Pak, Bu. Aduh Bu, Pak. Pak, ya dong tolong Bu. Kayak penari itu, zaman. Pak gitu. Dong Pak, Bu. Aduh jangan gitu dong Pak, Bu. Aduh, Bu. Ya aduh Pak. Aduh. Saya kenal dia masih muda. Saya bingung lihat dia dulu. Dan saya lihat Tuhan pasti punya rancangan. 2017 saya jumpa dia. Maaf ini saudara, Michael maaf. Dengan celana yang kedodoran. Jemput saya, Pak Johan. Saya mau sambut, iya ada apa Michael, ada apa? Pak, ya Pak Johan. Itu saya punya koper didorong sama dia. Istri saya punya koper. Dia sampai di mobil, dia nggak tahu saya dan istri saya ada di mana. Bu, Pak, ternyata saya di pojokan. Mike mau kemana? Sini Pak. Dia jemput, dia bawa saya kemana? Pak, pagi-pagi ya Pak, masih pagi. Dia bawa ke omanya. Pak harus makan di oma saya Pak. Pak restorannya enak, makanannya enak. Dipertemukan dengan omanya, kami makan. Setelah makan dia, Pak nggak ke hotel ya Pak ya? Hotel. Dia check inin sudah. Dia beresin semua. Saya tanya, Mike, emang nggak ada pengerja? Nggak ada Pak, sementara baru saya. Yang lain kemana? Belum dilantik. Belum dipilih, sendiri. Sampai di hotel. Terus, Pak nggak bisa lama-lama ya Pak? Apa namanya itu, kopernya taruh aja di concierge ya. Ya udah, kenapa? Ini jam ibadah. Lari. Sampai di sana saya bilang, kok masih jam 9? Kan mulai jam 10. Apa yang dia lakukan? Dia beresin komputer sendiri. Saya liatin dia. Selesai, baru dia apa? Dia sound system sendiri, dia colok-colok. Dia dorong-dorong ini, amplifier sendiri. Sampai ngos-ngosan. Dan cirinya itu celana makin kedodoran. Terus saya lihat, Michael itu kolor. Iya Pak, gak apa-apa Pak. Sama-sama laki ini. Oh di sebelah saya kan ada istri saya. Oh iya Pak. That's Michael. Terlambat, ketawanya terlambat. Saya pikir udah selesai nih. Apa yang dia lakukan? Dia naik ke atas panggung. Dia bereskan itu musik. Lagu-lagu. Saya pikir udah selesai. Dia pimpin pujian. Saya ingat lagunya itu yang sampai hari saya ingat. Yang aku diberkati itu, Mike. Aku diberkati sendirian, seru sendirian. Saya lihat jemaat masih biasa, dia sendirian. Aku diberkati. Terus dia putar kolornya ketinggalan lagi. Saya ini anak muda. Aduh. Nah, saya akhirnya bernubuat. Saya bilang sama istri saya, kalau dia nggak dipakai Tuhan, bohong. Nggak mungkin. Terus ajak saya makan. Pak, siang ini enggak bisa Pak. Dulu ibadah 8-9 kali. Pak 8 kali kuat ya? Hah? Berapa kali? 8 Pak. Oke. 8 kali naik turun, sudah naik turun. Selesai dia temenin saya makan. Malam dia temenin saya makan. Terus malam setelah selesai dia, Pak saya antar ke hotel. Terus apa sih? Saya nggak langsung tidur Pak. Dia buat warta loh. Sendiri. Jadi kalau hari ini saya lihat hanya dalam beberapa tahun gembalamu diberkati. No wonder. Nggak heran. Karena dia percaya, dia melayani Tuhan yang besar. Dia melayani Tuhan yang sempurna. Alkitab katakan itu sudah. Jadi kenapa kita harus percaya? Ini jawaban tentang bagaimana saya dan Anda harus hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Ini bicara tentang bagaimana saya dan Anda tahu persis bahwa Tuhan memiliki rancangan yang terbaik untuk Michael, untuk saya.
Saya datang lagi, tiba-tiba dia udah pakai jenggot dan kumis. Saya kaget. Saya bilang, ini kakaknya Michael. Bukan. You siapa? Saya tetap Michael. Kenapa pakai ini? Supaya kelihatan saya tua aja, Pak. Orang mau awet muda, dia mau tua, Ustaz. Saya kelihatan muda, Pak. Saya jadi gak enak hati. Pendeta yang khotbah di atas 40, 50. Jadi saya jenggot-jenggotan aja, Pak. Saya bilang, kau kayak Taliban. Yang kedua, kenapa kita harus percaya, Saudara? Coba Anda lihat di ayat yang berikut. Di ayatnya yang kelima dari Matius pasal yang ke-9. Yuk, sama-sama kita baca. 1, 2, dan 3. Manakah lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tuhan memiliki tujuan dalam hidup kita. Tujuannya adalah memberkati kita, menyembuhkan kita, menolong kita. Bukan hanya memperhatikan tetapi turun langsung gitu loh. Jadi kenapa kita harus percaya? Karena bukan hanya Tuhan memiliki rancangan saja, tapi Tuhan memiliki tujuan dalam hidup kita. Tujuannya satu, supaya saya dan Anda selamat. Kita nanti jumpa lagi, ada banyak orang Kristen bilang, nanti kalau di sorga tubuh kemuliaan kita nggak saling kenal. Kenal lah. Halo. Maksud saya berjumpa dengan Michael, kita yakin kita masuk sorga lah. Tapi kita juga harus percaya bahwa semua di sini masuk sorga. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Masa terus Anda bilang, ini siapa ya? Sopo ya? Sopo. Lihat saya, Bapak sopo ya? Saya lihat Michael, oh Michael sopo. Kenal. Saya ketemu mama saya, Yohan, saya tahu. Kenal. Ada kisah tentang Abraham kan dengan Lazarus. Tahu. Iya kan? Tahu. Nanti Ekmil kita ketemu sorga. Sorga ini semua sorga lah. Karena saya percaya kepada Tuhan. Sedikit saja saudara melakukan buat Tuhan, kemuliaannya besar. Ya tepuk tangan. Loh, orang tepuk tangan kok nggak tepuk tangan. Ya gitu. Jadi yang kedua, ini bicara tentang bahwa Yesus memiliki tujuan dalam hidup. Dia ingin menyembuhkan, dia ingin mengampuni. Karena tujuan dia datang ke bumi untuk hal seperti itu. Mencari orang yang bersalah. Bukankah Anda dipertemukan dengan Yesus, Yesus memperkenalkan diri dia kepada Anda dalam status kita masih berdosa, betul nggak? Masih dosa, masih nggak tahu apa-apa. Jadi ketika kita diubahkan, kita takut berbuat dosa. Jadi hal yang kedua, kenapa kita harus percaya? Karena dia punya tujuan yang baik, Pak. Saya jadi hamba Tuhan bukan untuk dianiaya, tapi untuk diberkati. Saya menikah, Tuhan menolong saya untuk diberkati. Saya punya 2 anak bukan untuk dibully, no. Tapi untuk dihargai dan diberkati. Jadi bukan saya punya anak 1 suruh gawat lu, nggak bisa lo biayanya, no. Saya udah biaya yang 1, yang kedua keluar. Terus nggak boleh orang bilang, susah lo biayanya. Bisa, hari ini dua-duanya selesai untuk kuliah. Dan saya lihat gitu bahwa Tuhan punya tujuan yang mulia. Untuk membebaskan kita, menolong kita dan menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, coba kita lihat di dalam ayatnya yang ke-6 dari Matius pasal yang ke-9. Yuk, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dulu waktu dia lumpuh dia sendirian, saudara. Being left by people. Betul. Dan Alkitab juga katakan bahwa anak manusia itu berkuasa mengampuni dosa di mana? Di dunia ini. Kalau di dunia ini saja dia mengampuni dosa kita, tadi tujuannya adalah supaya masuk surga. Jadi saya mau katakan buat saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, kenapa harus seperti itu? Karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saya kalau pesawat goyang gitu, aduh. Dulu saya pernah waktu AirAsia jatuh dan di hari yang sama saya terbang jam 11 malam. Wah itu goyang, aduh. Dari Surabaya. Itu anak saya 2 sampai, aduh papa. Istri saya yang tegar, pa.
Saya juga panggil, Bapak, Bapak. Saya bilang itu 3 panggil saya Bapak, saya harus panggil Bapak. Bapak tolong dong, berat ini. Goyang. Saya ada pikir yang aneh-aneh gitu. Aduh jatuh. Aduh. Tapi kenapa saya habis pelayanan di Surabaya, kenapa nggak bisa di Jakarta aja mati enak gitu loh. Ya kan? Mati terus tiba-tiba Tuhan bilang, aku akan mengangkat engkau. Kan indah tuh. Terus saya bilang sama istri saya, Ma, sebentar lagi Tuhan akan mengangkat saya. Siapkan diri baik-baik ya Ma. Pakai jas yang terbaik, terus dibaringkan terus. Dan Mama, istri saya bilang, ayo dong dirapetin tangannya, dirapetin. Hilang. Tapi kenapa harus di atas pesawat? Jadi saya bilang, kau ada-ada aja membunuh saya di atas pesawat. Aduh Tuhan. Tiba-tiba saya lihat itu, pramugari. Pramugari juga. Gitu. Jadi saya tambah takut lihat dia begitu. Terus saya juga ikut. Karena saya di depan sekali. Dan ketika dia buka mata, dia lihat saya. Saya lihat dia juga. Dan dia begini. Saya juga ikut. Ya mungkin terakhir kali kan. Kita bisa ya mentak umpet. Pesawat masuk. Dia berdiri, dia kasih air putih buat saya. Dia kasih roti buat saya. Saya bilang, aduh Mbak, thank you loh. Terima kasih kok, enggak dikasih semua. Enggak, buat Pak Pendeta. Dia tahu saya pendeta. Oh, Mbak, ngomong-ngomong kenapa Mbak senyum sama saya? Wah saya percaya lihat Pak Pendeta. Pasti Tuhan tidak bunuh Bapak di atas. Dia aja punya iman begitu. Oh gitu ya Mbak? Iya saya yakin. Ada Tuhan Pak. Karena dia masih butuh Bapak. Dia ngomong itu. Jadi saya bilang, saya juga yakin. Tuhan tidak membunuh Mbak di atas. Dia bilang, oh sama-sama kita bukan pembunuhnya. Iya bukan pembunuh. Lihat yang ketiga. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Saya yakin kalau sendirian habis. Petir, ya kan? Kuasa kegelapan. Kalau kita tanpa Tuhan habis, saudara, habis. Naik mobil tanpa Tuhan selesai. Ban itu udah pecah. Bahkan kita lari dengan pelek tetap selamat. Kecepatan 190. Dan dalam keadaan mabuk teman saya. Yang mabuk bukan saya, teman saya. Sekali lagi, yang mabuk bukan saya, teman saya. Pertanyaannya kenapa saya bisa ada di satu mobil dengan dia? Saya nggak salah. Dia yang saya udah teriak dalam nama Yesus, nggak berhenti. Terus saya bilang, oh Tuhan kalau kau ingin matiin dia, keluarkan saya dulu dari ini mobil. Istirahat, pura-pura di rest area, terus saya ketinggalan, nah biar dia sendiri deh. Enggak tuh. Tapi setelah di Ciawi, baru dia rasa ada sesuatu yang salah. Di BMW yang terbaru. Begitu dia lihat, karena setirnya ke kiri terus. Kita lari tanpa ban. Bannya udah hancur. Kita lari dengan pelek. Saya cerita kesaksian di satu gereja. Terus ada koordinator bilang, untung Bapak naik mobilnya BMW. Apa sih? Terus saya bilang, nanti saya berdoa buat engkau ya. Satu hari engkau tanpa pelek naik BMW. Jangan kok, jangan suka ditinggi-tinggiin BMW. Biar saya naik Avanza bersama dengan Yesus tetap selamat. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ya. Dan yang terakhir, 3 menit. Yuk. Matius, pasal yang ke-9. Ayat 2 dulu. Ayat 2, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka dibawa oranglah kepadanya apa? Seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Baca ayat 7 dan 8. 1, 2, dan 3. Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Yang keempat, Tuhan menjawab doa kita. Setuju?
Jadi ada ayat bilang begini, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Dalam keadaan tidak baik, nggak rugi, kita tetap berdoa nggak rugi. Saya kalau cuaca udah nggak aman, dalam nama Yesus, Yesus dalam nama Yesus. Yesus, Yesus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya mau ketika saya dicabut nyawanya, kata yang terakhir, Yesus dalam nama Yesus. Yesus, Yesus dalam nama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Dalam nama Yesus. Yesus, saya nggak mau kata yang terakhir, setan, aduh saya. Nanti waktu dicek sama Petrus, tadi terakhir ngomong apa ya? Saya ngomong apa ya? Setan kayaknya kaget yuk. Ya kayaknya saya dikagetin. Enggak, dalam nama Yesus. Yesus. Dia menjawab doa. Apapun doa saudara, dijawab sama Tuhan. Hanya pertanyaannya kalau dia bilang nanti dulu, sabar. Kalau dia bilang tidak, ada sesuatu yang lebih baik dari itu. Saya diberikan rumah di Kelapa Gading, saudara. Dan saya tidak tinggali itu. Orang-orang bilang saya sombong. Karena saya dapat anugerah itu. Saya tetap tidak tinggali. Kenapa saya tidak tinggali? Roh Tuhan bilang sama saya, jangan tinggal di situ. Teman saya pengusaha memperbaiki dia punya di depan itu pagar. Karena pagarnya udah rusak. Teman saya satu lagi yang pengusaha kayu memperbaiki lantai-lantai atas. Diperbarui dengan kayu dan tanpa bayar. Tapi saya bilang sama istri saya, enggak, saya nggak mau tinggal situ. Istri saya bilang, kenapa sih? Kan Tuhan yang kasih. Enggak, Tuhan yang kasih itu juga bilang sama saya, jangan tinggal di situ. Wah, perdebatan panjang. Tapi satu hari, Jakarta dilanda banjir. Dan Kelapa Gading, banjirnya itu saudara, gila-gilaan. Dan rumah saya itu terendam 1,5 meter. Anda bisa bayangkan, saya lagi tidur jam 2, ya. Tiba-tiba saya terdampar di sini, saudara. Karena banjir itu, saudara. Masuk ke dalam lautan dan saya terdampar di sini. Saya bilang sama istri saya, lihat. Dia menjawab doa. Selepas dari itu, dia tidak biarkan saya. Dia berikan rumah yang lain, yang sampai hari ini saya tinggali. Di mana itu? Di Kelapa Gading juga. Enggak takut ya Pak? Enggak. Karena rumah saya di atas mall. Rumah saya di atas mall. Mallnya lantai 3, 4. Saya di atasnya lagi. Jadi kalau Kelapa Gading banjir, atau rumah saya itu banjir, berarti di bawah tenggelam. Sudah tidak ada lagi Kelapa Gading, adanya kelapa busuk. Karena saya di atas, paling tinggi. Dan saya bilang, Tuhan menjawab doa saya. Hari ini, jangan tidak percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan menjawab setiap doa. Tuhan Yesus memberkati saudara, haleluya. Kadang dia bilang tidak, karena memang dia punya sesuatu yang jauh lebih baik. Tunduk kepala kita dulu. Kami punya Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk berbuat apapun kepada kami. Kau memiliki rancangan yang terbaik, melebihi rancangan-rancangan yang pernah dirancangkan oleh manusia. Engkau memiliki tujuan dalam hidup kami yang terbaik. Kau tahu tujuan hidup ini sampai di mana. Dan bagaimana kami harus mengakhirinya. Kami harus berakhir di surga yang mulia, kehidupan yang kekal. Jadi kami harus percaya kepadamu. Dan yang ketiga, kami percaya kepadamu. Karena Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Kami yang selalu meninggalkan Engkau. Tapi Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Dan yang keempat, kenapa kami harus percaya kepadamu. Karena Engkau menjawab setiap doa kami. Kebutuhan, keperluan, kerinduan, keinginan kami. Dijawab oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang boleh hadir. Berkati hidup mereka rumah tangga. Bisnis, usaha, mata pencarian. Keluarga inti, keluarga besar mereka. Berkati pergaulan, studi, pendidikan, jodoh mereka. Keuangan, finansial, pekerjaan mereka. Gereja mereka, pelayanan mereka. Di mana saja mereka berada. Kesehatan mereka. Tuhan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih dan kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.